Terima kasih Ustadz. Mohon pencerahannya terkait kalau ada pilihan yang dilema nih. Nah. Antara istri atau ibu. Nah. Itu perdebatan panjang tuh. Nah. Mana yang antum harus pilih? Iya. Kita mana yang harus kita dulukan, bahagiakan gitu. Nah, kalau situasi normal oke. Nah. Tapi abnormal ini. Nah, Seperti itu. Dan ini sebelumnya yang antum harus usahakan tuh cari wanita yang soleha, jemaah. Karena wanita soleha itu tidak akan pernah melarang kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan antum harus nasihatin istri antum. Katakan bahwasanya laki-laki itu adalah surga nerakanya seorang istri. Tapi bagaimana aku akan memberikan surga kepada engkau kalau aku tidak masuk surga? Dan surganya seorang anak itu sama siapa, jemaah? Sama orang tuanya. Sampaikan kepada mereka. Karena kadang-kadang kan istri ini nggak paham agama, egois mereka, kemudian yang lainnya. Maka sampaikan. Kemudian kita juga harus tahu masalahnya itu di mana. Karena kebanyakan di antara istri itu tidak mau didampingi dengan adanya orang tua di rumah sana. Karena orang tua ini yang namanya orang tua, jemaah. Kita kan anaknya. Pasti akan diatur kita. Pasti akan diatur. Maka ini di antara hak seorang istri. Antum kalau nikah sama dia, konsekuensinya antum harus berikan dia atau tempatkan dia di rumah tersendiri. Kemudian berbuat bakti kepada orang tua itu jelas. Ingat kalau istri sama mertua itu bareng di satu rumah itu kadang-kadang istri itu kesusahan, jemaah. Atau mungkin dia belum terbiasa. Maka kita harus membiasakan diri dulu di rumah khusus dulu berdua. Kemudian ini di antara pentingnya belajar ilmu agama, jemaah. Antum bawa istri antum datang kajian itu nggak rugi, wallahi nggak rugi. Karena kan kita kan nggak bisa nasihatin istri itu duduk, wahai istriku, nih dalilnya, qala Allah, qala Rasul. Dia kadang-kadang nggak paham juga antum ngomong apa. Tapi kalau antum bawa kajian, dia paham berbuat bakti kepada suaminya harus berbuat bakti kepada orang tuanya, enak. Bahkan mungkin ada istri-istri yang Masya Allah kemudian dia duduk di pengajian, kemudian bahas semuanya paham. Pas pembahasan poligami, mungkin nanti selesai kajian dia ngomong, Bang mau nikah lagi bang? Oh, nanti aneh yang carikan. Itu keuntungan juga, jemaah. Keuntungan. Maka nggak rugi bawa istri itu datang di pengajian. Antum jangan antum sendiri aja yang masuk surga atau yang pintar, jemaah. Istri juga harus dibawa. Istri juga harus dibawa. Supaya dia tahu kewajiban kepada suami ini. Tapi bagaimana kalau dilemanya seperti itu, jemaah? Mana yang antum harus dahulukan? Kalau memang nggak ada pilihan, mana yang terjadi, jemaah? Tapi antum harus berusaha dulu sih. Itu memang solusi yang terakhir karena jelas memilih orang tua itu lebih utama. Kalau memang sangat, karena istri itu jelas dia durhaka, jemaah. Dia nggak bantuin kita berbuat bakti kepada orang tua kita. Tapi kita seorang suami jangan langsung memutuskan seperti itu. Kamu saya ceraikan lah. Jangan, cari solusi yang terbaik. Cara tadi, ayo pergi pengajian. Kemudian kita juga harus memberikan hak kepada istri kita. Bisa jadi antum terlalu mementingkan orang tua daripada istri. Ingat kita katakan, keluarga antum dulu penuhi. Karena kan bukan antum saja anaknya kan, banyak anaknya yang bisa membantu kan, antum kirimkan dia uang belanja. Keluarga antum dulu, istri antum, anak antum penuhin. Kemudian kalau ada lebihnya, katakan sama istri. Wahai istriku, ini kita alhamdulillah sudah kecukupan, ada lebih kita kasihkan belanja ibu. Silakan. Dan antum jangan emosi kalau istri antum bisa mengatakan, tidak boleh. Mungkin dia lagi ada masalah, jemaah. Apalagi kalau dia lagi haid. Jemaah nggak tahu dia antum mau jadi ustadz, antum mau jadi apa, kadang-kadang ngomel juga dia. Ngomel karena memang mungkin hormonnya atau pikirannya lagi ditutup, jemaah. Harus sabar melawan istri tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri itu bengkok. Kalau antum idza aqamtaha kasartaha. Kalau antum langsung luruskan dia, bengkok dia. Karena kan terlalu bawa perasaan dia. Bahkan ngomong kasar sedikit nangis dia, cuma itulah istri seperti itu. Tapi kalau antum biarkan dia bengkok, bengkok terus dia. Nanti perlu pendekatan, kemudian cari solusi dulu yang terbaik. Tapi kalau nggak ada sama sekali, berarti istri kita ini ngajak kita durhaka sama orang tua kita. Nah, maka antum tinggalkan, ambil orang tua antum. Itu yang terbaik. Cuman kadang-kadang orang tua ya semakin tua dia semakin aneh. Harus sabar. Antum nasihatin istri itu. Nah, iyakan saja, tapi jangan bela dia. Nggak usah antum bela salah satunya. Tapi antum ingatkan kebaikan ini. Orang tua itu benar loh, jemaah. Kalau sudah tua itu Masya Allah. Dia pokoknya aneh-aneh. Nggak tahu menantunya di ini kan. Aneh-aneh pokoknya ngomongnya. Nah, dan harus bersabar. Itu orang tua.
Dan itu adalah pintu surga, kita harus sabar. Dan ingatkan istri kita. Antum kasihkan nasihat bagus-bagus. Yang penting istri itu jangan antum caci maki. Gak boleh. Gak boleh ada masalah sedikit dengan ibu, antum jangan caci maki dia. Karena suami yang terbaik itu suami yang tidak mudah caci maki istrinya. Dan Nabi SAW mengatakan wala tuqabbiha. Jangan engkau jelek-jelekan dia. Nah, karena dia teman hidup kita, dia lebih tahu kondisi kita, maka kita harus baik dengan dia. Kemudian ketika dia salah, nasihatin dengan yang terbaik. Terutama bawa dia kajian, duduk di pengajian, supaya dia tahu juga ternyata oh ini syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Allah ta'ala bisawab. Kelas jemaah. Nah, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Ada lagi? Nah, betul. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitanya status sebagai sudah umur yang dikatakan boleh dikatakan orang tua juga Pak Ustadz ya. Jadi kita menyandang status orang tua pribadi dan mungkin anak juga ya Pak. Nah rata-rata kita orang tua kita sudah tidak ada meninggal. Ya saya tanyakan di sini ajab kubur itu apakah bisa di stop? Apa ditahan? Itu Pak Ustadz, kalau misalnya bisa ditahan, gimana cara menahannya? 6 jemaah, bagaimana cara menolong orang tua ketika dia di kuburan? Antum harus jadi soleh. Jadi soleh jemaah. Untuk membantu mereka, supaya mereka itu dibantu oleh Allah. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW. Ada orang tua ini dia masuk neraka. Hadisnya sahih. Tiba-tiba dia dinaikkan masuk surga. Orang tuanya di bawah surga paling bawah dinaikkan ke surga yang paling tinggi. Akhirnya orang tua ini pun mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluhu, kenapa ya Allah? Ana nggak ada amalan istimewa di dunia. Udah mati sudah. Kenapa kok bisa derajat aku diangkat oleh Engkau ya Allah? Maka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bistighfari waladilaka. Itu karena istighfar anakmu kepada engkau. Dan yang harus kita lakukan seorang anak yang sudah meninggal oleh orang tuanya, jadi yang soleh. Jadi soleh. Ibadah solat kita tepat waktu, orang tua kita dapat pahala. Walaupun antum nggak niatkan dia, karena anak itu adalah usaha terbaik orang tua. Apapun yang dia kerjakan, kita dapat pahala. Maka kita harus didik mereka dengan yang terbaik. Kita harus didik mereka dengan yang terbaik. Seandainya kalau orang tua kita dulu nggak didik kita dengan yang terbaik, kita harus jadi yang terbaik. Kita doakan mereka, kemudian kita bersodakoh dengan atas nama mereka, kemudian antum melakukan puasa yang lainnya, dia akan dapat pahala. Dan ingat, untuk mencetak anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, orang tuanya harus berbakti kepada orang tuanya. Itu akan merembet semuanya. Antum kepengen anak antum jadi berbakti kepada antum, antum harus berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Akan turun menurun. Sifat itu akan kita wariskan jemaah. Sifat itu akan diwariskan. Maka jangan meremehkan hal tersebut. Jangan sampai melakukan perbuatan haram karena pasti akan berdampak kepada keluarga. Disebutkan oleh seorang tabi'in, beliau mengatakan wa inni la ajidu asaral ma'asiyah fi dabati wa ahli. Sungguh aku mendapati dampak dari perbuatan maksiat yang aku kerjakan. Kemana? Fidabati, kendaraanku berdampak. Kendaraan juga berdampak loh jemaah. Gara-gara melakukan perbuatan maksiat. Tidak dari di selainnya juga dari kendaraan tersebut, maka keluarga juga akan berdampak. Maka tugas kita sebagai seorang anak, doakan orang tua kita, kemudian didik anak kita pula supaya mereka terus berbuat bakti kepada kita, kemudian kerjakan amal-amal soleh. Walaupun amal itu remeh jemaah, gak jadi masalah. Nyumbang di masjid mungkin hanya beli gorengan, lagi ada gotong royong jemaah. Ada gorengan antum beli cuma 20.000, kasih. Itu pahala jemaah. Apalagi kalau antum nyumbang masjid kemudian digunakan untuk sholat, digunakan untuk kajian, akan terus mengalir. Orang tua kita dapat jemaah. Sebagaimana kita dapat, orang tua juga dapat. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ana pribadi, kemudian bagi para jemaah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Bagi kita yang memiliki orang tua, maka terus berbuat bakti kepada mereka. Adapun orang tua kita yang sudah meninggal dunia, berbuat bakti dengan amalan-amalan soleh. Semoga kita dipertemukan di surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin.
Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.